وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita senantiasa memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua sampai subuh hari ini di hari Senin. Allah Subhanahu wa taala masih menyehatkan badan kita, masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita alhamdulillah bisa hadir salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, melanjutkan sedikit kemarin bahwasanya dalam kehidupan kita senantiasa seharusnya seorang yang imannya betul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa berhusnuzon, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Al-Quran menyinggung kita termasuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka? Allah menyinggung dalam surah Al-Fajr tadi, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Adapun sebagian manusia mereka ketika diuji, ibtalah, Allah menguji mereka dengan kemuliaan dan diluaskan rezekinya. Mereka mengatakan, ini Tuhan saya memuliakan saya, Tuhanku mencintai saya, Tuhanku menyayangi saya. Kurang lebih begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fa yaqulu rabbi hanan. Adapun juga sebagian mereka mengatakan ketika diuji dengan dikurangi kadar rezekinya, dikurangi, Allah mengatakan dikurangi saja kadar rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan saya, Tuhanku sudah tidak sayang sama saya. Ini fenomena yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang ketika imannya sedang melemah. Kenapa? Ketika diluaskan rezekinya, dikasih kemuliaan, dikasih ada jabatannya, ada kedudukannya, dia merasa disayang. Sementara ketika dikurangi rezekinya, lagi susah dia mengatakan Tuhanku tidak menyayangi saya. Padahal Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, tidak ada hubungannya kasih sayang Allah dengan banyaknya rezeki ataupun dikurangi rezekinya kita. Jadi ketika kita kaya ataupun miskin, tidak ada hubungannya Allah bilang sayang sama kita. Dan ketika kaya kita mampu bersyukur, Allah sayang sama kita. Ketika kita miskin ataupun berkekurangan, kita mampu bersabar, Allah pun tetap sayang sama kita. Bahkan Allah lebih menyayangi orang seperti itu. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, inilah keyakinan yang mesti kita tanamkan di hati kita, bahwasanya tidak ada hubungannya kasih sayang Allah dengan kekayaan dan kemiskinan seseorang. Miskin ataupun kaya dalam kehidupan ini adalah ujian dari Allah, bagian daripada proses Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Jadi ketika dalam kehidupan ini ada orang kaya ataupun ada orang miskin, jangan sampai kita melihat ini hanya sebatas itu saja. Kenapa? Karena dalam Islam kita harus melihat lebih jauh lagi, yaitu sampai kepada pemberi, sang pemberi ujian tersebut. Yang menguji kita siapa? Yang menguji kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaya ataupun miskin seseorang dalam kehidupan ini bukan dibuat-buat, bukan. Tidak ada, andai kalau orang disuruh memilih kamu lahir dari rahim siapa, maka dia akan memilih saya akan lahir dari rahimnya orang yang paling kaya di dunia ini, yang paling senang, yang paling sukses. Tapi tidak ada orang yang punya
keinginan ataupun cita-cita seperti itu. Lahir dari siapapun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua itu bentuknya adalah ujian dari Allah, yang mana setiap kita dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang dalam proses menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu dalam surah Al-Mulk itu ayat gitu, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Jadi Allah menciptakan ada kematian, ada kehidupan. Ini Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kamu. Kamu senantiasa diuji untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah siapa yang paling baik amalnya. Jadi kemiskinan ataupun kekayaan dalam kehidupan ini adalah satu hal yang wajar sebenarnya, wajar. Kenapa? Yang Allah melihat adalah respon daripada peserta ujian tersebut. Saya ulangi, yang Allah melihat adalah respon daripada peserta ujian yang diuji. Kita adalah orang-orang yang sedang dalam proses mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di ujung daripada ujian itu adalah kenaikan kelas ataupun berpindahnya tingkatan dari satu tingkat yang rendah menuju tingkat yang tinggi. Kan begitu ya dalam hidup ini. Kalau kita sekolah itu, kalau kita sudah masuk ujian, itu artinya kita sudah mau berpindah kelas ataupun mau pindah sekolah kita. Dari TK ataupun dari SD ke MTS misalnya, dari MIE ke MTS, dari MTS ke Aliyah. Itu semua itu ada proses ujiannya. Apa hikmahnya? Ketika seorang mengikuti ujian, artinya orang tersebut akan naik kelas, akan berpindah setingkatan dari yang rendah menuju tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu jamaah subhanallah, ketika dalam hidup kita merasa kita ini sedang menjalani ujian, nah ini sudah betul, berarti sudah betul kita merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal respon kita. Jadi Bapak Ibu jamaah subhanallah, ketika seseorang sudah merasa apapun yang dia alami dalam kehidupan ini bagian daripada ujian, dan dia merasa yang menguji dia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah ketenangan dalam hati, muncul ketenangan di dalam hati. Makanya Al-Quran itu memberikan petunjuk, ala bidzikrillah, banyak-banyak mengingat Allah. Kalau kita mau tenang dalam kehidupan ini, rumus dari Al-Quran adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, maka itu akan menenangkan hati. Hati itu menjadi tenang. Kenapa hati bisa menjadi tenang? Karena merasa kita sedang menjalani ujian dari Allah. Merasa apapun yang Allah timpakan kepada kita adalah ujian, dan tidak pernah orang beriman bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan Allah ini tidak sayang sama saya. Kalau kita miskin, kita merasa enggak disayang. Kalau kita sudah mulai banyak-banyak hartanya, sudah mulai merasa kita disayang sama Allah. Tidak demikian. Hadirin Bapak Ibu jamaah subhanallah, andai kalau prosesnya seperti itu dalam kehidupan ini, berarti Allah itu tidak adil. Saya ulangi, andai kalau dalam kehidupan ini metodenya seperti itu, kalau kaya disayang, kalau miskin tidak disayang, itu Allah itu tidak adil. Kenapa? Kondisinya dalam kehidupan ini masih yang lebih banyak adalah orang yang miskin daripada orang yang kaya. Kenapa demikian? Jadi ada orang pernah bertanya, kenapa Allah itu tidak kasih semua orang itu menjadi kaya? Kenapa Allah itu tidak membuat orang itu semuanya berkecukupan, semuanya punya harta banyak? Jadi seorang ulama menjawab begini saja. Saya akan kasih kamu analogi sebuah contoh. Kamu dalam satu kampung itu mempunyai profesi yang sama semua. Semuanya tukang jahit. Ya, Sulaiman ada toh? Andai kalau satu seruin tukang jahit semua, bagaimana itu keadaannya? Tidak akan berjalan kehidupan di seruin ini. Semuanya punya pakaian yang robek, semuanya urus pakaiannya masing-masing. Andai semuanya tukang jahit ya, semuanya tukang jahit, semuanya usahanya sama. Semuanya menjual semua misalnya, tidak ada yang membeli nanti. Nah, begitulah dalam kehidupan ini Allah sudah membuat skenario seperti itu. Ada orang yang kaya, ada orang yang menjual, sehingga ada orang yang membutuhkan, ada orang yang saling membutuhkan. Intinya saling membutuhkan ujung-ujungnya, saling berkaitan satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirin jamaah subhanallah, untuk membuat roda kehidupan dunia ini berputar, Allah membuat seperti itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala menaruh ketenangan itu bukan di luar daripada tubuh kita. Saya ulangi, Allah menaruh ketenangan itu tidak pada di luar tubuh kita, tapi Allah menaruh ketenangan itu dalam hati setiap orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diuji oleh Allah. Jadi orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, ini rasanya sama. Jadi, saya ulangi, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar rasanya sama. Kenapa? Sama-sama merasakan ketenangan. Jadi ketika orang itu kaya dan mampu bersyukur dengan kekayaannya, dan orang miskin yang mampu bersabar dengan kemiskinannya dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram misalnya, maka dia mendapatkan ketenangan yang sama sebagaimana orang kaya dikasih harta dia mampu bersyukur. Bapak Ibu jemaah subhanallah, itulah dalam kehidupan ini. Allah itu adilnya seperti itu. Karena hakikatnya hadirin jemaah subuh rahmatullah, kita ini diuji itu perasaan kita saja sebenarnya. Saya ulangi, kita yang diuji adalah perasaan kita. Kenapa perasaan kita saja yang diuji? Karena hakikatnya kebutuhan daripada luar perasaan kita itu sama semua. Orang kaya makannya sama. Ya, saya ulangi, orang kaya makannya pun begitu juga. Orang miskin makannya pun kadar daripada makanannya sama juga seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjamin orang kaya mampu bisa membeli enaknya makan. Saya ulangi. Memang orang kaya mampu bisa membeli makanan yang paling enak, tapi tidak bisa membeli enaknya makan. Orang kaya bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi tidak bisa membeli enaknya tidur. Tidak bisa itu. Allah juga yang kasih semua itu. Makanya ya, tidak jarang kita lihat di berita-berita ada orang kaya beli obat-obat penenang, bahkan ada yang pakai narkoba. Kenapa demikian? Mereka tidak mendapatkan ketenangan itu. Dikira ketenangan itu kalau sudah punya Lamborghini, sudah punya rumah yang megah dan tempat tidur yang empuk sekali, maka hidupnya menjadi tenang. Oh tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau dia mampu bersyukur, maka dengan kekayaannya dia bisa merasakan ketenangan dalam hati. Orang yang miskin ketika dia mampu bersyukur, walaupun dia tidur di atas becaknya, di atas tempat tidurnya yang tipis, dia tetap merasakan ketenangan dalam hidupnya. Itulah mahadilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mengatakan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya rezeki kita, dikasih kita jabatan kedudukan yang mulia, kita mengatakan Allah sayang sama saya. Kemudian ketika Allah memuji kita dengan kekurangan rezeki dan kita nggak dikasih jabatan apa-apa, lalu kita mengatakan Allah tidak sayang sama saya. Tidak demikian. Kalla, bahasa Al-Quran kalla. Bahasa Al-Qurannya begitu. Sekali-kali tidak kata Allah. Dan di ujung daripada surah Al-Fajr tadi Allah mengatakan ujung-ujungnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi pada akhirnya Allah panggil kita orang-orang yang merasa kita ini menjalani ujian dari Allah dan merasakan ketenangan dalam hati. Allah panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji, kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allah menutup dalam surah ini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi ujung-ujungnya begitu saja. Kalau orang kaya mampu bersyukur, dia tenang. Orang miskin mampu bersabar, dia pun tenang. Dan Allah panggil di ujung daripada kehidupannya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi ujiannya seperti itu sebenarnya. Sehingga di zaman Rasulullah, ada sahabat Nabi itu kaya raya betul. Sampai-sampai ketika dia mendengar berita bahwasanya Nabi pernah mengatakan orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, ini masuk surganya beda. 500 tahun terlebih dahulu orang miskin masuk ke dalam surga, kemudian orang kaya ini akan masuk ke dalam surga. Kenapa jaraknya begitu lama? Ya jelas Pak, kalau kita masuk minimarket, kalau kita ambil barang banyak, ya kita keluar antrinya juga lama itu di kasir. Kita masuk ke toko, banyak barang kita mau beli, ya antriannya banyak, kita harus bayar macam-macam, kita harus bertanggungjawabkan itu. Sedangkan orang yang keluarnya hanya 1-2 barang, ya dia cepat saja masuk. Nah, itu analogi sederhananya begitu. Di akhirat pun demikian. Kenapa orang kaya itu lama? Karena hisapnya lama. Dihisap ini, dari mana nih barang hartamu ini? Dari mana kekayaanmu melalui dari prosesnya seperti apa? Kamu dapatkan dari mana dan kamu belanjakan kemana? Masya Allah. Jadi panjang urusannya kalau banyak harta. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu ketika itu dia sedekahkan semua, bahkan dia punya rencana supaya miskin, dia beli
semua hartanya dia habiskan dengan uang itu, dia beli semua kurma-kurma busuk di Madinah waktu itu. Dan qadarullah, ternyata takdir Allah berkata lain. Dia harta-hartanya dibelikan kurma-kurma busuk, ternyata di satu negeri kurang lebih, atau di Yaman atau di mana, mereka mendapatkan wabah penyakit dan obatnya hanya kurma busuk. Nah ini biasa. Sehingga kerajaan di Yaman itu bersedia membayar 7 kali lipat harga kurma busuk tadi. Masya Allah. Harganya lebih mahal daripada kurma yang bagus. Karena obatnya penyakit yang di situ, wabahnya itu obatnya hanya kurma busuk. Maka Abdurrahman bin Auf pun kembali menjadi kaya. Jadi ternyata di zaman Rasulullah pun demikian. Orang yang kaya ketika dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan tetap mendapatkan kemuliaan. Orang yang miskin mampu bersabar dengan kemiskinannya, dia tetap mendapatkan kemuliaan, yaitu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Al-Qur'annya radhiyallahu anhum, Allah pun ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bapak Ibu jamaah subhanahu, inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Di akhir daripada kehidupan kita, Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita, karena kita pun ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah subhanallah, kurang lebih demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan iman sehingga kita merasa ujian-ujian dalam kehidupan ini bukan datang dengan sendirinya, akan tetapi semuanya datang melalui skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ketika ditimpa kenikmatan, kemuliaan, kelapangan, dia mampu bersyukur, dan ketika ditimpa kesulitan, kekurangan, kemiskinan atau hal yang tidak disukai, dia mampu bersabar dengan ujian tersebut. Maka ujung-ujungnya adalah kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya surga semua. Orang kaya mampu bersyukur, ujungnya surga. Orang miskin mampu bersabar, ujung-ujungnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat. Demikian, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.